kita mulai ya. Ya, baik. Silakan Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal sudah di-record ya? Baik, sudah Bapak, siap. Ya, tolong tampilkan ininya. Biar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan iman Islam sehingga pagi hari ini kita bisa hadir melaksanakan sidang skripsi mahasiswa program studi ilmu hukum. Salawat salam semoga tercurah disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Iqbal, tolong ditampilkan ininya slide-nya. Baik Bapak, siap. Yang kami hormati Profesor Dr. Abdullah Sulaiman SHMH. Terima kasih Prof sudah bergabung dan bersedia kembali sebagai penguji pada pagi hari ini. Merupakan kebahagiaan, kebanggaan bagi prodi dan anak-anak kita kalau guru besar itu menyempatkan diri sebagai penguji, apalagi sebagai pembimbing ya. Jadi ini memang hampir setiap ujian-ujian para guru besar kita, Profesor Abdullah Sulaiman, Profesor Salman Adalatung, ini kita ganggu waktunya terus ini Bro. Sebagai penguji kewajiban itu Pak, itu namanya kewajiban. Kewajiban sambil amalun soleh. Ya Pak. Kemudian penguji 2 Bapak Dr. Nurul Irfan, kemudian Sekretaris Program Studi Pak Dr. Sabut Tamrin, kemudian Saudara Muhammad Iqbal Fat dan peserta ujian lainnya maupun mahasiswa yang tergabung di Zoom pada pagi hari ini. Baik, kita akan mulai ujian ini hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021, program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan bidang skripsi atas nama mahasiswa Muhammad Iqbal Fat, nomor induk mahasiswa 11174800000116 dengan judul skripsi pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi pelaku berstatus PNS. Analisa putusan nomor 162 garis miring pidana titik sus garis miring 2020 garis miring PT titik TJK Tanjung Karang secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Muhammad Iqbal Fat, Anda sehat ya? Alhamdulillah Bapak, sehat. Baik. Anda diberikan waktu selama 7 menit untuk mempresentasikan skripsi saudara. Ya, paling tidak Anda sampaikan latar belakang masalahnya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya apa saja, rumusan masalahnya seperti apa, metodologi penulisan yang saudara gunakan di dalam penulisan skripsi ini apa saja, kemudian kesimpulan saudara. Upayakan dalam rentang waktu 7 menit bisa tersampaikan secara efektif. Silakan Muhammad Iqbal Fat, 7 menit kita hitung dari sekarang. Baik Bapak, izin Bapak untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Abdullah Sulaiman SHMH selaku penguji skripsi 1. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nurul Irfan MAG selaku penguji skripsi 2. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ali Hanafiah SHMH selaku ketua majelis dan sekaligus ketua prodi ilmu hukum. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Abu Tamrin SHM Hum selaku sekretaris program studi ilmu hukum.
Izinkan saya untuk menyampaikan skripsi yang berjudul Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Pelaku Berstatus PNS, Analisa Putusan Nomor 162/Pit-Sus/2020 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung. Adapun poin yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama adalah latar belakang. Seorang PNS yang bernama Joni Effendi Pasiwaratu bin Yunan yang telah berhasil mengedarkan barang narkotika berupa sabu-sabu seberat 1186,76 gram. Kemudian mendapatkan penjatuhan hukuman dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yaitu hukuman sebesar 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Ketika kita melihat dalam kacamata hukum di dalam konsideran pasal 3 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa PNS yang seharusnya bekerja dengan profesional, kemudian menjunjung tinggi standar etika yang luhur, namun hal itu tidak bisa dilakukan oleh pelaku tersebut. Kemudian melihat dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa dapat dilakukan pemberhentian secara tidak hormat kepada PNS dengan syarat hukuman penjara paling singkat selama 2 tahun. Dan ini sudah memenuhi syarat dalam hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Adapun identifikasi masalah yaitu adalah seperti yang kita tahu bahwa penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan tugas berada dalam tata kelola pemerintahan. Alhasil itu akan menyebabkan citra dari tata kelola pemerintahan semakin buruk. Kemudian pengaruh juga terhadap masyarakat dan kemudian pelanggaran terhadap pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN sehingga terdapat pemberatan yang dapat diberlakukan secara sebenarnya, yaitu pemberhentian secara tidak hormat atas tindak pidana yang dilakukan. Kemudian amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang kurang cermat menilai hasil pembuktian dari fakta persidangan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan tindak pidana narkotika dengan pemberatan dalam sistem hukum pidana nasional, kemudian bagaimana argumen hakim dalam memutus perkara yang menyangkut PNS dalam putusan nomor 162/Pit-Sus/2020 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif, sebagaimana saya mengacu terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini saya mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tentang narkotika, dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang aparatur sipil negara. Dan kemudian saya juga mengacu terhadap penelitian hukum normatif yang mana saya mencantumkan teori dan juga tentang pendapat ilmuwan hukum tersebut. Kemudian saya menganalisis penjelasan pada tiap pasal, kemudian kekuatan yang mengikat suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan yaitu bahasa hukum. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi kepustakaan yang saya lakukan. Metode analisis data adalah metode analisis deskriptif evaluatif, yaitu saya menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan kemudian saya melakukan penilaian atau pengukuran dalam penetapan putusan majelis hakim yang dijatuhkan atas segala fakta yang ada di dalam persidangan. Terhadap pelaku yang bernama Joni Effendi Pasiwaratu yang membawa sabu-sabu yang menyalahgunakan narkotika, dia dihukum pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35, sebagaimana beliau dihukum 15 tahun penjara. Namun dalam hal ini sebenarnya dapat dilakukan pemberatan pidana. Karena hal ini sebagaimana pola pemberatan yang dapat diberlakukan yaitu konkursus idealis. Dalam hal ini pelaku melakukan suatu perbuatan dengan melanggar beberapa aturan tindak pidana. Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa ada konkursus idealis, sebagaimana ada beberapa pasal yang dilanggar. Pertama pasal 7, kedua pasal 39, dan yang ketiga pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Konteks pemberhentian PNS tidak dengan hormat merupakan bagian dari pemberatan hukuman, sebagaimana yang kita ketahui. Pemberatan hukuman tersebut mengacu terhadap pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa sangat dimungkinkan dengan adanya penjara minimal 2 tahun. Dan terhadap pelaku tersebut, pelaku telah dihukum selama 15 tahun penjara. Namun mengacu terhadap PP Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 terdapat mekanisme untuk pemberhentian secara tidak hormat, sebagaimana terdapat pemanggilan terlebih dahulu terhadap terdakwa, kemudian pemeriksaan oleh atasan langsung, kemudian penjatuhan hukuman, sampai dengan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Adapun kesimpulan dari skripsi saya yang pertama adalah tentang
pelaku yang melanggar pasal 112 ayat 2. Karena pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan membawa narkotika golongan 1 yaitu sabu-sabu berat melebihi 5 gram. Dan kemudian didukung dengan adanya pasal 52 KUHP dan juga pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Sebagaimana ketika ada putusan yang berkekuatan hukum tetap paling singkat 2 tahun, maka ketika ada hukuman tersebut dapat dilakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap PNS. Kemudian pertimbangan yang didapatkan oleh hakim bahwa hakim berpandangan sama dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yaitu menyudutkan salah satu peraturan perundang-undangan saja, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Baik Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambarnya dulu. Ya. Alhamdulillah Pak Dr. Nurul Irfan juga sudah bergabung. Sebelum kita serahkan kepada penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan masukan, kita didokumentasikan dulu. Ya. Tolong tutup dulu ya. Baik Bapak. Ya. Tolong didokumentasikan, khawatir nanti para penguji ada yang belum tuntas meninggalkan Zoom ini gitu. Prof, kita foto Ya. dulu Prof. Ya, Pak siap. Nurul Irfan. Ya, Nurul Irfan mungkin beliau sambil ya, itu dari Elsita langsung. Ya, silakan. Baik Bapak. Ya, Izin Nggak apa-apa Pak, mendokumentasikan. beliau Pak Dr. Nirvan sudah kelihatan wajahnya kok situ. ya. Silakan. Baik Pak, saya hitung ya Iqbal. Pak. 1, Ya. 2, 3. Oh, pakai tangan Ya, nggak? sekali lagi. Baik Pak. Sekali lagi ya. 1, Pakai Sekali lagi. jempol nggak? 2, 3. Sudah kelihatan? Sudah Pak, kelihatan Pak. Ya, baik. Ya, selanjutnya kami persilakan para penguji Profesor Dr. Abdullah Sulaiman untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan masukan terhadap skripsi. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, saya hormati ketua program sekaligus ketua sidang dengan sekretaris sidang, tim penguji Pak Dr. Nurul Irfan dengan para pendengar yang lain. Baik, sebelum saya masuk ke pimpinan sidang, sebenarnya Pak Sekretaris Tamrin, saya ada lagi satu tuh Pak tuh namanya Dimas. Saya pikir itu yang ikut ujian hari ini, ternyata belum, padahal duluan dia daripada Kori. Yang kedua, Pak Ketua Prodi, itu usulan yang saya kenakan Pak saya udah tanda tangan belum Pak? Soalnya sejak bulan Mei itu Pak tuh. Itu pegawai baru nggak ngerti cara-cara, tapi nggak mau dikasih tahu. Jadi bayangin aja Pak, sejak bulan Mei sampai Desember nggak tahu tuh di mana rimbanya, tapi udahlah, ngapain mikirin apa. Baik, yang kedua, Prof, kalau masih ya. tanda tangan ini sudah. Ya mudah-mudahan udah dikirim mereka, karena saya lihat itu nggak mau bertanya, tapi sok tahu itu yang pegawai baru itu. Bahkan saya ngomong kepada mereka, tanya pendahulunya gitu loh. Jadi banyak ngarang-ngarang. Pak Dr. Nurul, saya ada bimbingan itu Pak tuh suruh menghadap kepada Bapak di S3 masalah pidana Islam. Mudah-mudahan sudah nyampe, jadi terlambat informasinya. Baik, pada penulis Iqbal. Baik, Prof. Iqbal, ini kau punya skripsi pidana atau acara pidana? Izin Pak, pidana Pak, Prof. Pidana, oke, baik. Saya teknisnya dulu ya penulis ya. Jadi judulnya penidaan bla 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 sebagainya ada dalam kurung analisis putusan 162. Nggak usah dalam kurung. Itu sudah 40 tahun yang lalu sudah ditinggalkan kayak gitu. Lalu penulis ini kan cuma ngambil putusan. Penulis nggak lakukan analisis format dan sebagainya apa yang ada di putusan majelis. Jadi nggak usah analisis putusan atas di kasus
putusannya itu. Jadi kalian penulis ini kan bukan menganalisis, bukan. Hanya mencontek ya, isi pasal putusan itu. Itu ya. Baik, Prof. Baik, yang berikutnya penulis catat di situ yang saya terima ini belum lengkap. Abstraknya belum ada, daftar isi juga belum ada. Jadi capek-capek saya bulan balik di situ. Nggak ada itu abstrak, nggak ada apa sebagainya. Termasuk itu sekretaris Prodi Bu Kori yang saya tanda tangan justru itu yang dikasih masuk, yang lain Pak. Jadi udah pasti ada kelemahan sebentar itu jam 10.30, tapi insyaallah sambil menguji disertasi ada 5 ini saya akan monitor juga. Baik, penulis saya sarankan kemarin harus lengkap itu, tapi nggak dipatuhi. Iya Pak, saya udah capek-capek bimbingan langsung di Ciputat itu Pak tuh. Iya, karena bimbingan saya itu Pak tuh sudah 3 tahun lebih. Ya, itulah pembimbingan terlama sepanjang sejarah saya di Ciputat 2013. Baik, jadi penulis perbaiki teknis penulisan hukum skripsi, perbaiki ketikan di footnote, itu ya. Baik, Prof. Termasuk dengan peralinea. Itu peralinea itu bukan sampai 10 ketukan, bukan 15 ketukan, tapi hanya 1 sampai 5 ketukan. Ya penulis ya. Baik, Prof. Baik. Masuk substansi penulis, catat ya. Baik, Prof. Jadi kalau penulis mau membahas masalah skripsi ini, masalah pidana, PNS lakukan penyalahgunaan narkotika, itu saja penulis kasih masuk. Nggak usah yang lain. Nah itu ya nggak usah. Langsung. Kedua, penulis di latar belakang itu nggak apa namanya ada namanya siapa namanya Joni Effendi itu bukan masuk di situ. Jadi di hasil penelitiannya penulis di bab 3. Jadi baik, apa Prof. permasalahan pidananya terhadap namanya PNS melakukan penyalahgunaan narkotika dan menggunakan undang-undang narkotika. Ya sudah di situ aja. Dan ini kan skripsi. Skripsi itu kan hanya deskriptif. Mulaikan di situ ya. Catat di situ. Baik, Prof. Saya catat. Baik. Jadi metode apa sih namanya? Saya koreksi dulu penulis ya. Baik, Jangan ya sekarang di Ciputat itu sudah banyak orang pintar. Beda dulu semasa Yayen. Itu banyak. Jadi kau jangan ngaur-ngaur gunakan bahasa-bahasa istilah-istilah hebat kalau orang lain nggak tahu. Aku sudah tahu yang kau ngomongkan itu 40 tahun yang lalu. Membicarakan namanya konsideran. Tadi kata-kata gitu kan kita ujian. Konsideran apa? Jadi jangan mempilah-pilah kata-kata hukum supaya keren kedengaran. Bahasa konsideran. Konsideran itu hanya ada di undang-undang, itu pertimbangan hukumnya, bukan isi pasal. Jadi perbaiki ya. Baik, Prof. Itu. Kedua, ada namanya konsensus ide identis apa dan sebagainya. Kau itu mempilah-pilah bahasa-bahasa keren kedengarannya. Jangan memalukan Pak Ali sebagai ketua prodi ilmu hukum dari Ciputat kalau ngomong di luar. Kalau kalian ngomong dengan adik kelas boleh aja, supaya bohong-bohongin tuh adik kelas. Tapi sudah ngomong keluar, dua saja kata tadi, orang sudah tahu ini anak pasti dari Yayen ini. Padahal bukan, itu ya. Yayen sudah ditinggalkan UIN sudah berapa puluh tahun yang lalu. Itu penulis ya. Baik, Prof. Penulis. Saya belum lihat itu, coba pertegas kalau ini pidana. Syarat-syarat orang sanksi pidana itu dulu kalian bisa analisisnya pakai di situ. Mulai pasal berapa di KUH pidana. Nah, tahu nggak penulis? Pasal berapa di KUH pidana orang bisa dikenakan sanksi pidana? Lex generalis, lex spesialis. Baik, Prof. Mohon bisa diulang, Prof. Kau nggak mendengar nggak suara saya? Mohon izin, Prof. Bisa diulang, Prof, pertanyaannya? Penulis,
apa dasar hukum skripsi saudara ini dari lex generalis dan lex spesialisnya? Mohon izin Prof. Jadi terkait dengan itu lex generalisnya adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Bukan, Prof. salah. Baik Prof. Salah, bukan itu. Lex generalisnya itu hukum pidana. Lex generalisnya hukum pidana. Baik Prof. Syarat orang dikenakan pidana berapa? Kau ngerti nggak pasal berapa di KUH pidana itu? Paham Prof. Pasal 52 KUHP Prof. Menyangkut dengan skripsi saya. Apa? Dijelasin. Apa kata pasalnya? Baik, Isi Prof. pasalnya apa? Saya sampaikan Prof. Mohon izin Prof. Terkait Nggak usah besar waktu, nggak usah mau ini izin, langsung jawab. Kan Baik, ini Prof. Zoom nih. dalam pasal 52 KUHP disebutkan bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban di dalam jabatannya. Bukan pejabat, bukan. Semua orang yang bisa dikategorikan delik pidana apa? Baca itu 59, baca itu 72 itu pidana. Baru lex spesialisnya baru masuk undang-undang narkotika. Batasnya berapa orang bisa dikenakan pidana. Baru kau lex spesialisnya itu menggunakan undang-undang PNS. Pasal berapa seorang PNS itu tidak bisa gunakan itu ancaman sanksi pidana, sanksi administrasi kalau menggunakan narkotika. Bisa nggak jawab? Baik Kalau Prof. nggak bisa, Prof. catat saja. Berkaitan dengan lex spesialisnya Prof, itu terdapat dalam pasal 87 Prof, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Yang mana apabila seorang PNS yang telah dipenjara Cara menjawab lengkap. Undang-Undang tahun 17 itu tentang apa? Baik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang aparatur sipil negara Prof. Nggak Yaitu usah aparatur sipil PNS saja. Kau kenapa sih? Baik. Aparatur sipil itu mulai presiden sampai ke bawah. baik Prof. Ini kan bukan kau presiden mau kenakan pidana. Ini kan kau yang mau bahas ini kan si Joni Effendi. Baik Prof. Jadi undang-undang ya kalau itu ini nih. Baik, udahlah masalah waktu itu catat ya, babaki ya. Ini belum ada. Catat. Baik, Prof. Pertanyaannya. Nah, lalu penulis ini nih, oke deh. Saya sebelum itu kerangka teori pidana narkotika, gambaran umum perkara tindak pidana itu terbalik itu bab harusnya itu bab 3 dan bab 4 itu sama. Itulah namanya penelitian empirisnya penulis, istilahnya penulis itu normatif boleh saja. Jadi bab 3 bab 4 itu sama. Baik Prof. Karena bab 3 itu isinya adalah apa hasil penelitiannya penulis. Barulah di bab keempat itu tindakan benarin itu kasus yang ada penulis gunakan di sini. Itulah namanya putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 162. Itu di bab keempat penulis tentukan. Jadi kalau begitu di bab keempatnya kelak perbaiki adalah putus di situ mungkin barangkali penyelesaian sengketa PNS melakukan penyalahgunaan narkotika. Barulah situ adalah hanya posisi kasus. B-nya baru di situ menjadi analisis kasus, berikutnya putusan pengadilan. Barulah situ penulis pendapatnya penulis dari segi pidana gimana, cocok atau tidak putusan pengadilan itu. Pendapatnya penulis sebagai dia PNS bagaimana, pendapatnya penulis sebagai yang bersangkutan itu masuk nggak unsur-unsur pidana di situ. Nah itu ya penulis ya. Baik Prof. Jadi bab ketiga itu bukan gambaran, bukan lagi sama aja. Nah sekarang saya lihat ada mengganggu istilahnya alasan pemberatan.
Tahu nggak penulis dipidana alasan delik yang pemberatan itu? Baik, Prof. Alasan pemberatan ya, Prof. Alasan pemberatan ada di dalam pasal 52 KUHP, Prof, berkaitan dengan jabatan PNS tersebut. Ya, boleh. Nah. Ya sudahlah, harusnya kau ini argumentasi. Baik, Prof. Orang hukum itu utama mulutnya itu, baru kedua otaknya gitu loh. Kalau perlu satu pertanyaan kau jawab 1 minggu, nggak berhenti. Itu orang hukum. Itu kebanggaan perlu dihukum kalau keluar. Kalau kau begitu jawabannya, langsung orang mengatakan kau sekolahnya di mana sih? Orang hukum, jadi modalnya orang hukum mulut. Ya, jangan berhenti ngomong sebelum orang suruh berhenti. Itu. Baik, yang kedua baru pakai otak. Ingat dulu, saya sampaikan bahwa orang hukum itu minimal itu adalah kritis, metodologi, analitis. Baik, Dalam Prof. filsafat hukum ingat, ada namanya epistemologi, ada namanya ontologi, ada namanya aksiologi. Itu pegangan penulis harus utamakan ya. Catat ya Bapak ya. Baik, Prof. Dari situ, lalu penulis saya lihat belum lengkapi asas teori yang digunakan skripsimu, karena terlalu banyak di sini adalah teori absolut, teologi, struktur, teori absolut, relasi, gabungan. Menurut Andi Hamzah, yang mana kau pakai di situ? Ya mungkin lebih agak mengenai itu ada Andi Hamzah penggabungan, karena ini adalah ada PNS menyalahgunakan. Nah di situ ya. Ya, jadi kalau penulis kata-katanya di antara yang banyak teori asas teori personalisnya penulis, maka penulis mengambil ini. Ya, itu ya. Jadi belum, dan penulis kesimpulannya lengkapi, karena baik, itu yang agak lain saya lihat itu. Lalu penulis kau pembimbing pasti punya buku, punya di jurnal, punya tulisan. supaya cantumkan di situ kau punya pembimbing itu sudah masuk di situ. Ya. Baik, Prof. Saya harap penulis di bab kedua tambahkan bahwa dalam dari segi hukum Islam tuh Pak Dr. Nurul Irfan tuh pakarnya tuh dalam hukum Islam itu orang yang kena pidana ayatnya apa, hadisnya apa. Masukkan ya penulis ya. Ini baik, saran Prof. sih. Yang terakhir, ini saran. Pembimbing terserah. Saya juga selalu menyerahkan bimbingan. Termasuk hari ini saya getol kemarin bimbingan. Masukkan itu bab kedua. Tapi setelah dikirimi, saya lihat baca tadi malam. Alhamdulillah belum masuk itu Pak Abu dari hukum Islamnya. Nggak apa-apa lah. Ya daripada kita lagi stres pandemi, ya udah terima aja lah. Saya kira kalau penulis mau jawab, mau tambahkan silakan. Baik, Prof. Saya ingin tambahkan. Jadi berkaitan dengan aturan di dalam KUHP itu berkaitan dengan jabatan sebagai PNS. Joni Effendi ini telah melanggar hukuman yang sangat berat, sebagaimana 1186,76 gram sabu-sabu itu sudah melampaui batas ketentuan yang seharusnya 5 gram saja. Sehingga ketika dilihat dalam pemberatannya, yaitu mengacu pada pasal 52 KUHP, menjelaskan bahwa adanya unsur kejadian yaitu penundaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan oleh PNS dan penggunaan kekuasaan atau kesempatan atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh PNS dalam waktu melakukan tindak pidana. Oke, udah. Nah sekarang Julius ini, Effendi ini dihukum mati nggak? Tidak, Prof. Masih dihukum 15 tahun penjara, Prof. Nah itu seharusnya penulis di situ masuk cantumkan di situ. Nah bagi saya sudah ini kebangetan ini. Nah ya hukum mati. Nah, harusnya gitu loh. Nah, disitulah pendapat penulis. Tapi terserah penulis boleh beda pendapat dengan penguji. Kalau penulis merasa udah cukup atau kalau perlu bebas, ya terserah saja. Berarti mendukung penyebaran
penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Saya kira udah cukup. Pak Ketua Sidang, saya kembalikan. Makasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Profesor Dr. Abdullah Sulaiman yang begitu banyak memberikan masukan-masukan serta pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya. Saudara Muhammad Iqbal Fad itu semuanya dicatat. Baik, ya, dan sudah terekam. Terlepas hasilnya apakah Anda nanti lulus atau tidak, tapi itu penting untuk penyempurnaan skripsi saudara. Baik, Pak. Siap. Iqbal, saya minta coba kemejanya diperbaiki itu dasinya yang benar makanya. Nggak bisa itu, coba. Memang begitu. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya. Itu kamu pakai dasi enggak? Tidak, Pak. Oh gitu. Soalnya seperti kalau kancingnya sampai ke atas pakai dasi mestinya ya. Baik, Bapak. Gitu. Jadi kita mengharuskan setiap mahasiswa yang ujian yang nanti pakai pakaian resmi ya. Baik, Bapak. Penguji aja kamu lihat profesor itu selalu pakai jas kalau menguji. Saya juga mengharuskan begitu supaya mahasiswa juga begitu. Yang putrinya pakai dresser lah, pakai blazer ya. Jadi kalau didukung kan bagus gitu. Baik, ya, Pak. Iqbal ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, selanjutnya kita minta penguji 2 Bapak Dr. Nurul Irfan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Silakan Pak Dr. Nurul Irfan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Sidang, Bapak Sekretaris, Wabil Khusus, Bapak Penguji Profesor Dr. Abdullah Sulaiman, lalu Saudara Muhammad Iqbal. Saya mohon izin untuk bisa meng-share ya, supaya nanti yang saya coret-coret, saya menjadi hampir setiap halaman kok masih ada yang salah teknis-teknis tulisan gitu, nanti supaya diperbaiki sekaligus gitu ya. Siap, Bapak. Dan sebagaimana Prof. Abdullah Sulaiman tadi sarankan, karena kita ini ilmu hukumnya ada di Fakultas Syariah dan Hukum, maka akan sangat baik kalau kemudian mengutip kutipan-kutipan dari Al-Quran dan Hadis yang kaitannya dengan soal narkoba, supaya beda dengan di UI, di Unpad, dan di berbagai perguruan tinggi umum yang lain. Nah, ini bagian dari yang cukup penting. Karenanya saya usulkan nanti ayat tentang Khomer dan juga hadis tentang Khomer minimal satu-satu lah ya, ayat 1, hadis 1 gitu yang pokok ya. Kalau perlu ayat Khomer yang bersifat step by step tadarruj itu diungkap semuanya. Ada 4 itu ya, mulai dari yang ringan wa min thamaratin nakhili tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasanan, itu pertama-tama, lalu sampai untuk kelengkapannya bisa sekedar melihat di buku fikih jinayah yang pernah saya tulis ya. Itu ada urutan ayat, lalu hadis 1 saja untuk mengsinkronisasi dengan tema yang ada di sini, dengan skripsi yang dianggap oleh penulis. Lalu yang sifatnya substantif semuanya sudah disampaikan Prof. Abdullah tadi, sudah sangat lengkap. Hanya masukan yang ini untuk disempatkan menyempurnakannya. Lalu secara urut ini teknis sekali. Baik, saya akan tampilkan supaya bacaan saya tidak sia-sia gitu ya. Baik, maksudnya saya sudah membaca satu-satu, saya bisa dilihat kembali oleh, mohon maaf kalau sudah terlihat ya oleh penguji khususnya oleh Iqbal. Baik, sudah Pak. Ya, nanti akan saya sampaikan juga, akan saya share saya email atau saya kembalikan melalui WA gitu ya. Baik, Pak. Melalui ini misalnya kan ini kata-kata di kemudian hari itu harusnya dipisah ya, karena di ini bukan sebagai kata awalan tapi kata depan. Di-nya harusnya begini ya gitu. Baik, Pak. Nah, itu tadi masih belum.
Kemudian hampir setiap halaman ini memberikan hukuman. Ini kayaknya buru-buru ya, ngejar target ya. Padahal kan masih lama ini. Jadi harusnya memberi, ini kan salah itu ya. Baik Pak. Memberi hukuman itu harusnya ada spasi. Ini teknis tapi penting, kalian mengganggu. Ini karena bukan karena tapi karena ada e-nya. Baik, Kata-kata di dalam, hampir semua kata di dalam itu kamu menulisnya digandeng, padahal harusnya dipisah karena ini awalan bukan kata depan. Saya kata ini karena ini kata depan bukan awalan. Kalau Tanjung Karang namanya sudah benar ya, ini memang apa? Memang gandeng ya. Baik, saya Pak. koreksi lagi. Penulisannya memang gandeng kan? Kalau udah betul seperti itu. Lalu ini kata di dalam juga harus dipisah. Jadi hampir setiap halaman saya lihat ini nilai kenapa harus besar N-nya. Harusnya Baik. nggak usah terlalu begitu. Kemudian ini juga kata karena dalam bahasa Indonesia itu sekalipun dalam putusan hukum yang berkas perkara yang Anda dapatkan selalu diungkap kata dikarenakan ya. Itu kata-kata dikarenakan itu nggak tepat. Setiap kata dikarenakan tolong diganti disebabkan. Karena bahasa Indonesia itu tidak mungkin mengkarenakan. Siap Bapak. Ya. Jadi kalau menyebabkan masih mungkin, tapi mengkarenakan nggak ada. Ini yang memberikan petunjuk begini Profesor Panuti Sujiman dulu. Saya belajar bahasa Indonesia sama beliau. Ya, tidak ada bahasa Indonesia itu dikarenakan, adanya disebabkan, gitu. Siap, Setiap Bapak. kata dikarenakan nanti dicari define aja. Ya, define it ya. Ini juga dikarenakan diulang. Ya. Ini di dalam harus dipisah. Lalu bila sabu-sabu dua kata ini, bila sabu-sabu kenapa harus diulang itu? Ya. Ini Baik, menunjukkan bahwa membuat skripsi terlalu buru-buru. Nah, di sini juga harus dipisah. Ya. Ini di dalam juga dipisah ya penulisannya. Ini Baik, juga hampir setiap kata di dalam itu Anda menulisnya gandeng ya. Ini Baik, Bapak. dikelompokkan. Nah, dikelompokkan ini salahnya di mana menurut Anda? Menurut Iqbal? Mohon izin Pak, di kata D-nya harusnya dipisah ya Pak dengan kelompok. Enggak, itu berarti belum paham. Kalau dikelompokkan memang harus digandeng karena itu kata kerja. Oh, mohon izin, Kelompokkan Pak. itu kan. Nah, di mana kira-kira kesalahannya ini? K-nya kurang satu ya Pak, Nah, dikelompokkan. itu jadi Iya. segera disadari ya, ini Siap, bukan Bapak. dikelompokkan tapi kelompokkan. Iya Bapak. Ini harusnya K-nya 2 begini. Nah, gitu. Jadi di sini juga dipisah. Di dalamnya selalu digandeng padahal harus pisah. Siap Bapak. Menakut-nakuti harus ada tanda strip ya. Nah, ini sekaligus saya menjadi pembimbing juga skripsi di dalam kasus ini. Siap Ya. Bapak. Jadi ada beberapa ini tindakan ada stripnya kalau diulang kata-kata itu. Seringkali ini apa ini? Seringkali itu apa memang harus gandeng atau pisah, dicek lagi ya. Siap Bapak. Ini semuanya sudah ada di kalangan dipisah. Ketentraman ini bukan tentram tapi tenteram. Nah, ini ada kurang E. Siap Bapak. Dan seterusnya di antara dijatuhkan ini saya udah baca sampai akhir, sampai mulai dari doa istiftah sampai salam sudah saya baca semuanya. Nanti kemudian tolong diperbaiki sebagaimana yang diarahkan gitu ya. Siap Bapak. Jadi silakan nanti pengutipan ayat dan hadis ada di bab 2 atau bab 3, tapi supaya membedakan skripsi UIN dengan skripsi yang di lain tempat. Siap Saya kira Bapak. begitu saja, ringan karena sudah demikian berat tadi yang disampaikan Prof. Abdullah Sulaiman, supaya nanti tidak kelihatan terlalu stres dari Iqbal ini. Ya, jadi Siap Bapak. mudah-mudahan ini Terima kasih, melengkapi saja ya, supaya bisa disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iqbal, saya tidak mengajukan pertanyaan lagi secara spesifik, hanya mengingatkan ya, Siap, Pak. seperti Prof. Abdullah Sulaiman tadi katakan, ketika menggunakan teori-teori hukum, ya Anda sesuaikan. Artinya jangan teori-teori yang berlaku secara umum, teori keadilan segala macam, ya, lebih spesifik.
Siap, Jadi Bapak. disarankan supaya dari Profesor Andi Hamzah itu segera gunakan, karena memang beliau ahli pidana ya. Jadi supaya tepat di dalam penggunaan teori, jadi jangan disamaratakan semua ya. Siap, Bapak. Kemudian di dalam kesimpulan, kalau rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya pun 2 ya. Baik, Nanti Bapak. Anda sesuaikan baik di presentasi di slide yang saudara tampilkan dengan di skripsi ya harus sama lah ya. Siap, Bapak. Jangan rumusan masalahnya 2, kesimpulannya 3 gitu, ya. Siap, Bapak. Nah, itu harus disesuaikan ya. Siap, Iqbal Bapak. ya. Nah, baik, ujian ini sudah selesai. Mohon para penguji nilai yang bersangkutan segera disampaikan ke kami, Prof. Pak. Ya, Dr. Irfan. Pak. Baik. Saya ada. Ya, dari tadi nih HP udah dikirim, di sini muter-muter terus, nggak bisa kekirim. Apa virusnya barangkali menghalangi? Jadi maksudnya gini Pak, bagaimana menyampaikan? Apakah saya telepon aja ke Pak? Telepon anu aja Pak ya? Kalau di sini kan rasa-rasanya kurang etis didengar-dengar para peserta. SMS boleh? Ini Pak nih. SMS Ya. boleh? SMS saja. Nah ini Pak, bukan saya SMS. Totalnya, Udah di ini WA, totalnya berapa udah gitu? di WA, udah muter-muter. Ya baik Prof. Baik, nanti Sekarang nggak usah di form aja Prof itu. Nilai akhir berapa gitu aja. nanti. Ya, sudah. Nah gitu. Baik. Iya. Sudah Baik. cukup ya Prof? Ada lagi Ya. yang mau kita cukup? Sudah cukup. Baik, karena pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan semuanya sudah selesai, ya. Nanti kita akan umumkan Muhammad Iqbal hasilnya Siap, Bapak. bersamaan dengan beberapa teman saudara, ya. Siap, Bapak. Baik, para penguji sekalian, sekali lagi program studi menghukum mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran penguji pada pagi hari ini. Apalagi penguji guru besar ya, kemudian tambah pakar hukum pidana Islam ya, semua masukan tadi itu tambahkan untuk melengkapi tulisan saudara Siap, Bapak. ya. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya, semoga dan mudah-mudahan para penguji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang maksimal Amin. ya, Ya Allah. apalagi dengan kondisi sekarang. Amin. Demikian, karena dokumentasi sudah kita lakukan, kita tutup ujian pagi hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Pak Terima Nurul kasih Irfan. Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan ya. Kalau nggak bisa terkirim ininya aja Prof, nilai akhirnya berapa gitu, nggak usah di form dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa didengar-dengar di forum ini Pak Bu. Oh gitu. Oh iya. Atau kalau mau disampaikan ini aja dulu Prof. Mohon yang lain silakan keluar, tinggalkan Ya, Zoom. Ya betul. Jadi di ruang ini hanya Ini nggak bisa kirim-kirim, nggak tahu apa Oh gitu. masalahnya. Iya iya Prof. ya, mohon yang lainnya tinggalkan. Ini mau sekaligus nggak apa-apa musyawarah menentukan Ya, hasil. bisa. Muhammad Iqbal belum keluar ini. Iqbal, keluar dulu. Baik, Pak. Keluar aja dulu. Saya izin jadikan Bukan ngusir ini. Cuma Bapak nyuruh keluar. menjadi host ya, Pak. Ya kan Pak Nurul Irfan sudah dijadikan co-host ya. Ya. Baik, saya izin pamit ya, Prof, Pak Abu, Pak Ali, selamat. dan Ya, Pak Ali, selamat. Pak Irfan. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.